إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Sebelum kita masuk ke 17, 18, 19 dan seterusnya, ada satu kesimpulan dari Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Wa min hahuna amara Allah, dari sini Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla yakhussa bil inzari ahadan. Beliau memperingatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan pernah mengistimewakan seseorang, satu kelompok dalam berdakwah. Tidak boleh. Ini pelajaran besar. Maka tidak boleh ada dakwah khusus orang kaya, dakwah khusus orang miskin, dakwah khusus para pejabat, dakwah khusus para artis, dakwah khusus untuk orang-orang yang bisa membayar. Karena di hotel-hotel mewah, Nabi saja diperingatkan. Diperkuat dengan apa yang ada dalam suratul Kahfi, waktu itu pernah kita bahas. Kalau ini sudah kejadian, kalau di surat Al-Kahfi belum kejadian, tapi sudah diperingatkan oleh Allah saat beliau diminta oleh pembesar-pembesar Quraisy untuk memberikan waktu khusus. Kalau ini kan sudah terjadi ya. Beliau sudah bermuka masam kepada seorang buta Ibnu Ummi Maktum miskin. Karena beliau sedang sibuk konsentrasi dengan pembesar-pembesar Quraisy. Ada Umayyah bin Khalaf, ada Ubay bin Khalaf, ada Utbah bin Rabi'ah, ada Abu Jahal, ada beberapa riwayat sini ya. Zahirnya satu orang menurut ayat ini, tapi di dalam tafsirnya ada beberapa orang. Bal yusawi fihi minasyarifi wadda'i. Seorang da'i dia harus menyamakan antara orang yang mulia dengan orang yang lemah, al-faqir wal-ghani was-sadati wal-'abid wal-rijali wal-nisa was-sigari wal-kibar. Yang laki, yang perempuan, yang besar, yang kecil, yang pangkat, yang rakyat jelata, yang kaya, yang miskin, harus disamakan dalam menyampaikan. Tidak boleh memanjakan, karena ada usul, dan usul itu sudah diaminkan oleh sebagian da'i. Ya, kita bertoleransi lah. Beliau-beliau itu kan gak biasa duduk bersila di bawah kayak kita-kita. Beliau-beliau kan biasa duduk di sofa empuk, ber-AC. Di depannya ada hidangan. Ya, kita toleran lah. Ya. Banyak usulan seperti itu, karena mereka sudah mulai dekat dengan para pejabat, para artis, orang-orang kaya, pengusaha. Sebagian sudah diaminkan oleh para du'a. Bahkan du'a itu salaf. Kalau bukan salaf, saya kira nggak perlu kita bahas ya. Ya kalau bukan salaf, jangankan cara dakwahnya, cara sholatnya aja salah, cara wudunya aja salah. Mana anda wudu pakai nawaitul wudu'a,
Mana ada basuh ini, baca ini, basuh ini, baca ini. Cara wudhu aja salah, cara sholat aja salah. Ya wajar cara dakwahnya salah. Itu orang-orang awam di luar salah. Nah, ini keterlaluan. Salaf, sholatnya sudah benar, wudhunya sudah benar, nggak ada usolli, nggak ada nawaitu, nggak ada bid'ah ini, bid'ah itu. Begitu dakwah salah. Melanggar dari apa yang dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat. Yang Nabi saja sudah diperingatkan. Dan sudah kejadian. Thumma Allah Ta'ala yahdi man yasha ila siratim mustaqim. Kemudian terserah Allah mau memberikan hidayah ke siapa. Ya, kalau Allah memang mau kasih hidayah, walaupun si kaya raya yang biasa duduk di kursi nyaman ber-AC, tiba-tiba duduk bersila di masjid, di musola panas. Kalau Allah memang mau kasih hidayah, insya Allah dapat. Dia akan datang lagi, datang lagi. Nah sebaliknya, miskin, biasa panas-panasan di rumah, makan gak enak. Ini diundang di masjid ber-AC malah enak, bersih, wangi. Nggak mau juga, datang sekali doang. Kenapa? Hidayah di tangan Allah, bukan di tangan si dai. Ya, kita masuk ke 17, 18, 19 sampai 32. Qutilal insanu ma akfara. Kutila artinya terbunuh, yang dimaksud celaka. Orang yang dibunuh kan berarti celaka dia ya. Celaka manusia itu. Ma akfara. Ma di sini bukan pertanyaan, bukan istifham, tetapi sering diterjemahkan dengan betapa. Betapa kufurnya manusia itu. Celaka, betapa kufurnya. Kufur di sini lebih ke kufur nikmat. Tahu dari mana? Ayat selanjutnya. Min ayyi syai'in khalaqah. Dari apa Allah ciptakan dia? Bukan dari emas, bukan dari intan berlian, bukan dari batu permata, tapi dari air yang hina, yang tidak pantas dan tidak patut ditampakkan ke manusia di hadapan manusia. Ya, dari air yang hina itu, air mani itu, manusia diciptakan oleh Allah hina. Min nutfatin khalaqahu faqaddarah. Allah ciptakan manusia itu dari nutfah, lalu Allah mentakdirkan. Hidungnya seperti ini, matanya seperti ini, rambutnya seperti ini, kakinya, tangannya, jarinya, belum organ dalamnya, jantungnya seperti ini. Agak lemah. Kalau yang ini kuat, ginjalnya seperti ini, terserah Allah. Adakah yang tertinggal? Tidak. Dan Allah tidak membuat satu cetakan, satu pola. Pokoknya manusia itu seperti ini, ya sudah sama semua. Enggak. Ya. Dari hidung, mata, pipi, kaki, tangan, jantung, paru-paru, ginjal, sama persis? Tidak. Ya. Bahwa bentuknya mirip-mirip, ya. Tapi sama persis? Tidak. Ya. Jari kita semua ada, jari tangan kita semua ada 10, 5. Tapi apakah sama persis? Tidak. Bahkan ada satu anggota badan yang seluruh manusia yang entah berapa triliun
Dari manusia pertama Adam sampai manusia terakhir, entah berapa triliun itu, nggak ada yang sama sedikit pun. Kayak apa ilmunya Allah ini? Ya, nggak ada yang sama. Yaitu sidik jari, ya, di jempol, di jari, di telunjuk, di telapak kaki, telapak tangan. Para ahli sudah menemukan nggak ada yang sama. Sifatnya mirip-mirip ada. Barangkali antum masih ingat ketika Nabi sedih, gundah, mendengar desas-desus bahwa Usamah bukan anaknya Zaid. Karena beda sekali. Dan dua-duanya sangat disayang oleh Nabi SAW. Maka ketika ada seorang wanita yang mencuri dan harus dipotong tangannya, mereka merasa kasihan, maka mereka minta keringanan kepada Nabi agar wanita ini tidak dipotong tangannya lewat Usamah. Karena mereka semua tahu Usamah ini sangat disayang oleh Nabi. Siapa tahu kalau Usamah yang minta keringanan akan diringankan oleh Nabi. Ternyata tidak, Nabi justru marah. Nah, Usamah ini, anaknya Zaid bin Harithah ini, beda jauh kulitnya, wajahnya antara Usamah dengan Zaid. Zaid itu matanya biru, bule. Usamah hitam, legam. Ya, dengan kodrat kita, fitrah manusia, kok beda jauh. Banyak selentingan Usamah ini bukan anaknya Zaid. Maka sedih beliau, kan jadinya anak haram, ya kan, anak zina. Kalau tuduhan itu betul. Kemudian Nabi minta tolong kepada seseorang yang ahli garis tangan. Bukan wahyu ini, bukan wahyu, bukan ilmu dunia. Hari itu sudah ada ilmu seperti itu. Jadi melihat kakak dengan adik, ibu dengan anak, ayah dengan anak, ada tandanya. Kalau sekarang mungkin lebih canggih tes DNA, ya. Hari itu cukup dengan garis, ya, sidik jari, garis kaki, telapak kaki, garis telapak tangan. Nah, ketika Zaid bin Harithah dengan Usamah bin Zaid, ayah dengan anak ini tidur, ya, berdekatan, mungkin tidur siang kali, ya. Nabi memanggil orang ini yang ahli ini, dilihat lama, diteliti. Orang ini mengatakan garis-garis telapak kaki ini memiliki persamaan, mempunyai sifat yang sama. Senang Nabi, girang Nabi, hilang kesedihannya. Ini bukan wahyu, ya. Dari sini keluar hukum bahwa Nabi menerima ilmu teknologi, ilmu dunia, kalau memang tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah, selagi tidak ada dalil. Kalau sudah ada dalil bahwa itu haram, tidak bisa anak dan ayah dilihat dari tanda-tanda seperti itu misalnya, ya tentu beliau sami'na wa ata'na. Ini enggak ada, maka boleh. Dan tidak ada wahyu turun menegur beliau, enggak. Berarti benar, ya. Thumma as-sabila yassarah. Kemudian Allah mudahkan jalannya. Ini ada beberapa riwayat nanti akan dibawakan oleh beliau. Mudah keluar, ada, ya. Mudah jalannya, maksud jalan di sini, ini beberapa tafsiran, ya. Salah satu tafsirannya adalah mudah keluar dari rahim ke alam dunia ini. Maka hukum asal melahirkan adalah mudah. Hukum asal melahirkan, wanita melahirkan itu mudah. Maka haruskah pakai bidan? Haruskah pakai dokter kandungan? Enggak. Jadi zaman para nabi, para rasul, zaman Nabi Adam, emang beda melahirkan di zaman Nabi Adam dengan sekarang? Ya sama. Enggak ada bidan, enggak ada dokter kandungan. Hari ini kan seolah kita berpendapat kalau lahir tanpa dokter kandungan, tanpa bidan, ya kiamat, pasti gagal. Seolah-olah
ada pendapat seperti itu. Jelas ini batil. Ya nggak usah jauh-jauh, tanya aja nenek-nenek kita. Ya, berapa banyak cerita dari nenek-nenek kita melahirkan tanpa bidan, tanpa dokter kandungan, selamat. Dan berapa banyak ditangani oleh dokter kandungan, malah mati. Ya. Bolehkah bidan, bolehkah dokter kandungan? Tentu boleh saja. Ya. Tapi beranggapan bahwa itu satu-satunya cara, tanpa dokter kandungan, tanpa bidan pasti gagal. Ini anggapan yang haram. Ya, ini salah satu tafsir dari Tsummas sabila yassara. Allah mudahkan jalannya menuju alam dunia. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Singkat di sini ya. Hidupnya 60 tahun, 70 tahun, ada 100 tahun. Di zaman Nabi Musa rata-rata 500 tahun. Di zaman Nabi Nuh rata-rata 1000 tahun, ada mungkin lebih, tidak dibahas di sini. Di kita yang paling pendek antara 60 sampai 70. Apa yang disabdakan oleh Nabi hari ini dilihat kebenaran sabda Nabi oleh para supir ambulan. Ya, ada satu ikhwan yang cerita kepada saya. Setiap kali ada yang mati, dia kan harus tahu ya, dia catat ya, karena bulannya gratis gitu ya. Dia catat umurnya berapa, antara 60-70 ya. Kalau enggak 63, 65, kalau enggak 67 ya. Yang di atas 70 ada sedikit, yang di bawah 60 ada sedikit. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bahwa rata-rata umur umatku antara 60 sampai 70. Shadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma amatahu fa'aqbarah. Kemudian Allah matikan dia. Allah takdirkan dia berada di kubur. Kalimat fa'aqbarah tentu tidak bisa difahami. Allah kuburkan dia. Yang menguburkan tentu saudaranya, teman-temannya, tetangganya. Allah jadikan dia di dalam kubur. Fa'akbar. Thumma idha sya'a ansyarah. Kemudian jika Allah menghendaki, Allah bangkitkan. Maksudnya di saat yang Allah kehendaki. Bukan jika Allah kehendaki seolah bisa iya bisa tidak. Bukan begitu maksudnya. Ketika Allah menghendaki, entah berapa ribu tahun dari sekarang, entah berapa ribu, berapa ratus tahun, berapa juta tahun setelah kematian, ansyarah, Allah bangkitkan kembali, Allah hidupkan lagi. Kalla lamma yaqdi ma amarah. Celakalah orang yang disebut di ayat ini. Apa? Belum melaksanakan apa yang Allah perintahkan. Belum sholat dengan benar. Sholat masih di rumah terus. Masih menunda-nunda waktu sholat. Bahkan puasa sering ditinggalkan. Ya. Bahkan lebih dahsyat lagi, kecelakaan terbesar. Belum sempat baca, belum sempat mengucapkan kalimat syahadat. Tidak ada musibah yang lebih besar dari ini. Kekal di neraka selama-lamanya. Kalla lamma yaqdi ma amar. Dia mati, dia belum sempat melaksanakan perintah Allah. Perintah terbesar bertauhid, baca syahadat. Ya. Yang sudah baca syahadat tapi sholatnya belum benar, puasanya belum benar, menyesal dia, rugi dia. Yang sedekah 1 miliar bahkan 1 triliun, menyesal dia. Kenapa tidak lebih dari itu? Bagaimana yang bakhil? Bagaimana yang tidak mau sedekah padahal ada kesempatan sedekah? Dan antum pasti tahu penyesalan manusia pertama, istilah kita di hari pertama dia di alam kubur, penyesalan pertama apa? Ya tentu setelah tauhid ya. Apa? Tidak sedekah.
Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib wa asaddaqa wa akum minas salihin. Kalau engkau hidupkan aku lagi ke dunia, atau jika engkau undurkan ajalku ya Allah, seandainya aku masih hidup ya Allah, aku akan sholat? Enggak. Aku akan puasa? Enggak. Penyesalan pertama, kenapa aku tidak sedekah? Ini menunjukkan bahwa mayoritas manusia bakhil. Mayoritas manusia termasuk kaum muslimin bakhil. Kalau mayoritas kaum muslimin dermawan, tidak ada, ayatnya tidak akan seperti itu. Ini menyesal luar biasa. Karena memang berat untuk sedekah itu kalau tidak dibiasakan. Maka beruntunglah bagi antum yang gemar sedekah. Ya, seandainya menyesal, tidak bersangatan seperti orang bakhil. Walaupun insya Allah tetap menyesal. Walaupun miliaran dia keluarkan, dia masih menyesal kenapa tidak triliunan. Seandainya dia punya. Walyanduril insanu ila ta'amih. Hendaklah manusia melihat makanannya. Kita disuruh berpikir, nasi di hadapan kita bersama sayur dan lauk pauk, dari mana itu? Ya, kita yang nanam sendiri, kita yang usaha sendiri, kita yang kesana kemari sendiri, ternyata tidak. Ya. Yang prosesnya begitu panjang untuk menjadi sepiring nasi dengan sayur dan lauk pauk, entah berapa ribu manusia yang ikut serta di situ. Ada petaninya, ada pembajak sawahnya, ada yang manennya, ada yang membawanya ke pasar, belum sayurnya, belum lauknya, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Maka Allah sebut dari awal, anna sababnal ma'a sabba, kami curahkan air. Kan diawali dari air itu. Coba tidak ada air hujan turun di bumi ini, habis semua, mati semua. Allah turunkan air hujan. Tsumma syaqaqnal arda syaqqa, Allah buka tanah bumi itu. Tidak rapat kan? Antum bayangkan seandainya tanah itu seperti cor-coran semua, aspal semua, keramik semua. Datang air hujan percuma. Ya kan? Allah bikin tanah itu bisa meresap air. Fa'ambatna fiha habba, lalu kami tumbuhkan biji-bijian. Ada jagung, ada padi, ada gandum, ada kurma, dan lain-lain. Siapa ini? Perbuatan siapa ini? Allah Rabbul Alamin. Para petani, para pembajak yang nyangkul itu lantaran saja, asbab saja. Intinya Allah menghendaki seperti itu. Lalu Allah berikan contoh-contohnya. Ada inaban, ada qodban, ada zaitun, ada naqlan, ada hadaik, yang gulba, ada fawakih, fakiha, inab, anggur, dan sayur-sayuran, zaitun, dan kurma. Ya. Apa yang Allah sebutkan, insya Allah tidak sembarangan. Ya. Allah tidak sebutkan maghfir misalnya. Allah tidak sebutkan padi misalnya. Ya. Allah tidak, kan kalau Allah kehendaki kan bisa. Ada padi di zaman Nabi SAW lalu disebut. Ada jagung di zaman Nabi sebut. Kalau Allah menghendaki, yang disebut oleh Allah yang anggur, zaitun, kurma. Tentu ini beda dengan padi, jagung, kedelai, dan lain-lain. Ya. Dari sini para ulama tergugah untuk mengumpulkan hadis-hadis sekaligus menyelidiki ada apa di anggur, ada apa di sayuran khotbah, ada apa di zaitun, ada apa di kurma.
Dan walillahilham, sekarang kita dapati manfaat itu semua. Saya kira antum tahu manfaat dari zaitun. Bagaimana minyak zaitun itu kok jauh sekali dengan minyak kelapa sawit misalnya. Jauh sekali. Harganya juga jauh sekali. Karena manfaatnya jauh sekali. Ya? Tidak sembarangan. Yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran, kalau kebaikan nggak sembarangan, kalau keburukan juga nggak sembarangan. Yang disebut oleh Allah sebagai keburukan, Allah menyebut iblis, Allah menyebut Fir'aun, Allah menyebut Abu Jahal, Abu Lahab. Ini tidak sembarangan, keburukannya luar biasa buruk. Yang baik berarti luar biasa baik. Wa hadaiqa gulba. Hadaik jamak dari hadiqah, ya, kebun yang rindang. Wa fakihata wa abba, buah-buahan, rumput. Mata'an lakum wa li'an'amikum, sebagai kesenangan makanan untuk kalian dan untuk ternak kalian. Ya. Ternak tidak disebut di sini sebagai sesuatu yang dimanfaatkan oleh manusia, tapi ternak itu memanfaatkan rumput. Bagaimana hukum asal? Semua yang ada di muka bumi ini boleh dimanfaatkan oleh manusia. Ya. Hukum asal seluruh makanan minuman di muka bumi adalah halal apa haram? Halal. Ya, untuk mengharamkan harus dengan dalil. Untuk menghalalkan tidak perlu dalil. Ya, itu saja. Kita belum masuk ke hadis-hadisnya. Ada pertanyaan? Silakan.